Saya berterima kasih karena ya pada hari ini sesuai janji kita bapak-bapak ibu-ibu bisa meluangkan waktu kembali untuk menyelesaikan tugas kita yang 1 minggu lewat telah kita laksanakan, namun belum ada titik penyelesaian. Dan dari seminggu yang lalu juga kita bahas bahwa diberi waktu seminggu untuk menyelesaikan secara kekeluargaan kalau memang ada titik temunya. Minggu kemarin sampai hari detik ini belum ada titik temunya. Itu aja. Dari Bapak Likin, selama ini sesuai permintaan pada hari itu ada perkembangan atau ada Waalaikumsalam. Iya. Ini seluruh pihak ketiga Pak Nur Mustafa, tapi secara itu bisa saya pinta juga masukan. Kalau secara itunya garisnya sebenarnya belum terlibat, tapi akan terlibat kan begitu. Jadi mohonkan Mustafa mungkin ada perkembangan atau bagaimana, ada gambar-gambaran lain, silakan. Ada masukan atau silakan. Waalaikumsalam. Ya, dari kami ya keluarga kita kan kirim atas nama Pak Ikram yang tergugat 2. Nah, untuk selama ini selama seminggu yang sudah kemarin belum ada kesimpulan untuk perkembangan kedepannya. Jadi hadir semua ya Pak ya. Bapak Lamri, Bapak Ikin dan Bapak Lamri dan Bapak Ikin. Yang ada. Dan kalau kita baca ke depannya, kalau sempat berlanjut alangkah ribetnya, memakan waktu, memakan biaya yang sangat besar. Jadi mari berembuklah. Karena kalau saya baca dari awal ya sama-sama kita posisi di lemah semua. Lemah semua, kami mulai dari Pak Lamri lemah secara pemberkasan karena sudah ahli waris beserta dan ahli waris aslinya juga sampai dari dahulu sampai seminggu yang lalu kan tidak ada pernah ada gugatan, baru akhir ini ada gugatan. Dari Bapak Likin juga selaku tergugat pertama juga lemah pernah punya ataupun kesepakatan ataupun ada jual beli tanpa bukti gitu. Dari Pak Likin ke Pak Nur Mustafa terjadi jual beli juga lemah, tapi sertifikat bukti kepemilikan tanah itu sudah di tangan Pak Nur Mustafa juga. Jadi kalau bicara lemah semua, kalau kuat semua. Tapi berdasarkan argumen masing-masing. Jadi menurut saya jangan sampai masalah ini lanjut dari Balai Pokok ini. Sebisa mungkin selesaikan di Balai Pokok ini. Terbukalah hatinya, bagaimana bagusnya. Karena tanah itu ya nggak akan pernah hilang, akan anak turun temurun cucu sampai cicit-cicitnya juga ya. Kalau tanah pinggir laut bisa dikatakan hilang suatu saat dimakan oleh waktu atau dimakan oleh pantai air. Tapi kalau tanah di darat ini kayaknya ya 100 tahun tanah itu masih seperti itulah. 100 tahun akan datang mungkin juga nggak dibuat bata. Jadi mohon kita terbuka hati lah. Jadi kami mohonkan kepada Bapak Lamri pertama, silakan lemah hatinya, kerendahan hatinya, merasa yang pihak dirugikan, jangan terlalu menekan kepada pihak yang memang pernah ada hubungan gitu. Nah, Pak Lamri, kalau memang ada gambar-gambaran gitu. Oke, kalau saya sesuai dengan prosedur kemarin, maka sampai ini ditinggal satu minggu, saya tunggu. Kalau saya terbuka, saya tunggu. Tapi kenyataannya tidak ada datang ke saya. Itu aja. Jadi sekarang itu seperti apa? Enggak, tuntutan Pak Lamri ingin kembali pol tanah itu atau bagaimana? Kalau saya
ini ada ahli warisnya juga. Saya gimana caranya itu kembali surat tersebut. Oh, berarti Bapak menginginkan kembali semua harta itu. Dengan asumsi dengan keterangan ada kesepakatan zaman dahulu gitu. Kesepakatan dahulu gimana? Iya, kesepakatan seperti sampai sertifikat itu bisa keluar dari rumah sampean itu kan berarti tidak langsung ada kesepakatan. Dan lagi kalau saya gitu tadi, kalau saya apalagi saya ini sebagai orang pendatang, apa pendatangnya? Saya ini selaku bukan ahli waris, yang ahli warisnya ada. Jadi istri saya selaku ahli waris itu tidak pernah menjual, tidak pernah menjual. Maka saat kemarin itu ini langsung sepel kan ini. Nah ini yang bisa menerangkan itu bisa kenapa surat sertifikat itu ada di orang tersebut. Gitu. Berarti Bapak pendatang, sedangkan saat itu sertifikat kalau menurut keterangan dari pihak Bapak seperti Amir adalah ahli waris lah ya, adalah anak dari Ibu Mariana ya. Ibu Mariana itu adalah anak dari Pak Nur Rohim. Berarti saya langsung ada garis darah dengan Pak Nur Rohim ya. Ibu Mariana udah mahrum, Pak Nur Rohim udah mahrum, dan Pak Amir. Jadi keterangan seperti itu bahwa surat itu keluar dari rumah berdasarkan pernah ada hutang piutang. Jadi Bapak Amir, ya Bapak Amir lah ya. Pak Lamri menginginkan sepenuhnya surat itu beli gitu ya. Jika ahli warisnya yang sebenarnya salah satunya adalah Pak Amir di sini ya. Tapi secara garis besar sampean sebenarnya ada yang juga takut ya, karena sampean ada di dalamnya dengan makhluk pemerintahan dan ya. Jadi kalau menurut sampean kayak mana tuntutan sampean sebenarnya? Mau ketanganan kembali betul atau ada kebijakan-kebijakan lain karena sambutan orang tua zaman dahulu atau gimana? Gini aja Pak, kalau menurut saya ini kita kan nggak mau panjang lebar kan? Iya. Kalau bisa tuntas kan? Iya. Ini saya menginginkan surat itu kembali lagi. Nah, masalah hutang bapak itu sebesar 350.000 saya kembalikan dengan apa namanya, diteruskan duit sekarang. Misalkan dulu 3,5 misalkan ya, dimana kalau saya misalkan lipat 10 jadi 3,5 itu harapan saya kan. Misalkan ini Pak, misalkan si Pak misalkan mau nuntut kan, misalkan dulu belinya 3 juta misalkan kan, kalau mau nuntut itu 30 juta kan, kayak itu seimbang kayaknya, nggak ada yang dirugikan kan gitu. Urusan Pak Misra nama Likin. Urusan sama Pak Misra sama Pak Likin. Kalau yang Pak Misra ini, kalau urusan sama saya gitu permintaan saya. Kayaknya nggak ada yang dirugikan kalau kayak gitu. Utang bapak saya juga lunas kan gitu. Bapak saya udah meninggal. Keterangan Bapak kemarin bahwa ada sebenarnya pinjaman juga, utang juga. Tapi kalau kita kembali ke belakang lagi masalah kasus yang seminggu yang lalu kita bahas lagi, kayaknya nggak temu. Ini penyelesaian mereka menginginkan seperti itu. Pak Likin, bagaimana menurut pendapat Pak Likin? Sesuai ataupun merasa tidak keberatan atau memang nggak bisa dihidup kembali, silakan Pak Likin menjawab. Ya. Ya. Dan ini yang bukan saya bersangkutan ini. Saya berani bersumpah
bahwa tidak saya bagi. Tapi kalau Lamri asli Lamri, segitu kita serahkan duit, segitu dia serahkan surat keterangan. Habis daripada dijualnya, saya tempo tanggal waktu 1 bulan. Tidak juga bisa saya tambah lagi. Jatuh dan Tuhan jadi artinya itu masalah permintaan orang tuh yang mau dikembalikan duit itu kalau bagi saya sebenarnya kalau bagi saya tidak bisa saya menyampaikan. Kenapa? Karena barang tersebut tidak saya serahkan dengan Pak Misra. Jadi apa keputusnya anak Pak Misra itu saya terima. Apa ada yang kata dia itu saya terima. Itu kalau bagi saya. Ya. Karena itu tadi karena pengakuan itu saya bapaknya dengan saya. Oh ya. Tapi itu bohong. Tapi kalau minum dan makan memang sering. Karena waktu itu zaman dengan Lamri juga memang betul-betul udah baik. Waktu zaman itu. Ya. Tapi itu Lamri menyatakan itu dia, katanya kan masalah itu dia. Kok bisa? Artinya mengaku dia sekarang kan nggak merasa, ya kan gitu. Jelas-jelas itu saya terima dari dia. Yang mengetahui itu dulu Pak Rudi. Tapi itu udah anakku. Makanya terputus dari itu. Kalau saya tidak bisa memutuskan, oleh karena itu kembalikan dulu itu benar-benar saya tidak bisa. Hanya saya serahkan yang dia. Bagi bagi saya. Karena barang tersebut yang punya hak adalah dia. Jadi sebelum kembali ke Pak Nur ya, dari sebelah Nur dan Pak Likin, saya akan menanya Pak Lamri nih Pak, mungkin untuk mengingatkan kembali, kalau berdasarkan pihak dari Pak Likin dan Pak Amir ini, kalau saya sambungkan mungkin masuk sebenarnya. Opininya begini, pendapat saya, mungkin kita sambungnya karena kejadian sudah berapa tahun yang lalu ya, 17-18 tahun yang lalu. Pak Lamri mungkin akan agak lupa mungkin Pak Lamri ya, pernah ngambil di rumah Pak, pinjam sertifikat itu sama Pak Amir, pinjam atau untuk sebagai jaminan kepada Pak Likin. Tapi Bapak Lamri mengatakan hutang itu sebesar 350, mungkin begitu. Apa mungkin karena kalau dari ceritanya saya hubungan kayaknya memang sertifikat itu keluarnya memang dari rumahnya Pak Rudi, tapi bisa keluar dari rumah Pak Rudi sampai ke tangan Pak Likin itu mungkin Pak Lamri coba ingat. Kalau saya tidak merasa, itu tadi udah ada keputusan darurat ini yang udah menjelaskan. Dari sini. Ya gini ada ahli waris satu juga ini yang apa namanya, Ini istri saya. yang tahu waktu pembagian apa namanya, Ya. pembagian warisan itu. Dia tahu bahwa nenek saya itu menyerahkan surat itu kepada almarhumah emak saya. Tanya sama ibu saya. Jadi Mbak, sertifikat itu pernah sampean lihat atau pernah sampean saksikan bahwa almarhum Pak Nur Rohim itu menyerahkan kepada ibunya Amir almarhum Mbak? Tapi kalau bapaknya enggak ngerasain sama Bang Likin enggak pernah. Oh ya, betul. Ya, menyerahkan warisan atau menitipkan saja Mbak? Itu kan hak punya orang berapa? Orang 3 ya. Jadi Itu hak orang 3 menitipkan sama Ayu itu. Tapi kalau katanya yang melempar itu kan Kak Rudi kan nggak tahu apa-apa lah orang itu ipar. Dan kalau kita enggak Pak, kalau bapaknya nggak pernah ngerasain sama Alikin enggak. saat
Wah, bohong, Pak Likin itu bohong. Apa namanya? Bohong lah, kita nggak pernah ketemu sama Pak Likin, nggak pernah. Pokoknya Apalagi sampai ngeserahin, bapaknya enggak. Nggak sampai Bapak ngeserahin. Muhammad, kalau mau begini terus Nggak ada putusnya. Nggak ada Pokoknya nggak ada putusnya kalau kayak gitu Nggak mah. ada keputusan kalau begini terus. Kalau kami selaku ahli waris, Menuntut apapun pokoknya harus bentuknya, pulang surat. itu kembali. Surat sertifikat Kalau itu memang pulang. di sini tidak bisa menyelesaikan ataupun melanggar keputusan, saya selaku ahli waris tidak akan menyalahkan orang desa. Itu hak kami. Betul, Pak. Saya motong itu, saya coba mendalaminya biar kita pelan-pelan, Pak. Kalau kita langsung ke fokus nanti, ini kita saling berbantah. Maksud saya itu mari kita pelan-pelan, Pak, mengingatkan kembali tuntutan Bapak sama dengan Pak Likin harus diimbangi, Pak. Nah, dari Pak Likin, kita kalau memang Bapak meneruskan, saya teruskan ke Pak Nur. Bagaimana Pak Nur tuntutan dari awal tadi? Saya nggak terima karena uang dulu uang sekarang itu beda jauh, Pak. Kenapa? Karena secara rupiah aja ini istilahnya digambarin contohnya, Pak, ya. Seperti kita beli sapi 1 ekor zaman dulu 50.000 mungkin dapat ya Pak Mama ya. Selama 50.000 dapat itu betina. Sedangkan itu tanah itu sudah termakan waktu 4 tahun 5 tahun. Dengan kita kalian aja. Apabila sapi betina ini beranak pinang, 3 kalian aja uang berapa? Itu masalah uang. Kalau kita rupiahin, tetapi kan yang kita tahu sekarang kalau saya masalah tanah itu, Pak, saya tahunya kan beli. Ada uang ada barang. Jangan dulu kan. Beli sama siapa? Beli sama siapa? Sama Pak Likin. Oh, sampean berurusan sama Tadi Pak dulu, Likin Pak. ya. Saya ngomong dulu kan kita Ya. ya. Gitu. Berurusan sama Pak Likin ya. Nah, setahu saya kan ada uang ada barang. Zaman dulu kalau suka sama suka terjadilah jual beli. Gitu, Pak. Jadi dari tuntutan Amir tadi, sekarang saya itu tuntut Amir. Sekarang sampean lah sebagai sekarang maaf ngomong masih menguasai tanah itu. Sekarang bagaimana keinginan sampean atau dengan permasalahan ini? Kalau saya sukses, pertama kalau emang toh istilahnya masih penasaran, saya ikut aja. Gimana? Ini jangan ke sana dulu ya. Kalau ke sana dulu nanti Iya. keluar dari pokok. Ini Iya. pertanyaan saya. Iya. Dari pihak Pak Amir ini ahli waris menuntut tanah itu kembali. Mereka bersedia mengembalikan kesepakatan zaman dahulu dengan nilai sekarang. Menurut sampean atau dengan Pak Likin berdua ya, yang akan berdua yang kalau Pak Likin ada. Menurut sampean berdua, ada nggak peluang itu kalau itu tanah itu dikembalikan sesuai dengan nominal yang sekarang? Kalau menurut saya Pak ya, kalau toh emang itu emang tanah dia orang, tolong bukti fisiknya. Fisiknya menentukan bahwasanya itu bukan dia orang, apa SKP atau apa yang membuktikan tanah itu. Sedangkan tanah itu sudah saya kuasain taruh kurang lebih 20 tahun atau 50 tahun yang lalu. Itu sebenarnya asumsi enggak pertanyaan saya. Iya. Kalau memang tuntutan sampai ada, misal kan ada, kalau ada dulu, memang sampai akan lepas atau memang akan dipertahankan itu saya. Kita kan ada solusi ini, maksudnya solusi itu mereka menuntut begitu. Kalau memang sampean masih terbuka, ataupun masih ingin memiliki, silakan berunding lagi. Kalau memang itu ya sesuai tuntutan mereka, tuntutan dengan penyelesaian itu kalau bisa kan berimbang. Gini loh Pak, saya menjawab dari Pak Nur Mustafa kan, katanya zaman dulu kalau beli suka sama suka oke, Iya. terjadi jual beli. Cuman masalahnya ini, kenapa sekarang ini kalau dulu belum ada surat jual beli, kan? Harusnya dulu juga bisa dong balik nama tanpa jual beli, tanpa surat jual beli, kan gitu. Nah sampai sekarang masih atas nama kayak saya, gitu. Dia ada PBB, BBB-nya atas nama kayak saya. Kata siapa bohong? PBB yang ada sekarang atas nama bapak saya sendiri pribadi, Haji Nurang. Lah itu ya, yang di PBB ini tanah siapa? Ya,
Itu atas nama dari BPN. atas nama sertifikat itu kan. Jauh kalau ingin dikuasai kembali oleh ahli warisnya dengan mereka bersedia selaku ahli waris mengembalikan kerugian-kerugian ataupun kesepakatan-kesepakatan dahulu. Jadi saya tanya kembali, bagaimana dengan tawaran tersebut, dengan tuntutan tersebut? Kali ini menurut, silakan. saya tidak bisa bicara. Saya serahkan Nah ya sekarang berarti sudah langsung menyerahkan keputusan tuntutan itu pada saudara Nur Mustafa Pak, ya. Kenapa? Karena barang tersebut bukan dia. Iya, karena barang tersebut secara langsung akan pertama Pak Likin dengan Pak Lamri, setelah itu baru menurut sebenarnya merembetnya saja Pak Nanti. Oke, sebenarnya tapi berhubung Bapak menyerahkan saluran Nur jawabannya bisa menyaksikan semua. Gimana Nur? Itu tuntutan dan keterbukaan hati dari pihak ahli waris. Kalau memang itu ada dirimu mungkin nggak mau ribet lagi atau lanjut cara pendapat aja itu. Kalau saya pribadi Pak, Kali tahan saya bertahan karena itu yang bisa dikatakan itu para jenderal semua akan turun gitu. Itu aja. Berarti secara langsung jawaban dari Pak Nur, ada jawaban dari Pak Likin ya. Ini Pak Lamri, Pak Amir, Bang Jaidan juga, Pak Ibu siapa? Oh, Ibu Komsatun, putri dari Bapak Almarhum Nur Rohim selaku pemilik tanah awal ya, pemilik sertifikat awal. Jadi sesuai tuntutan dan kesepakatan dari Pak Lamri dan akan bukan ahli tadi dari pihak Pak Likin yang dan Pak Nur sekarang yang lagi memiliki sertifikat, lagi memegang sertifikat itu mereka tetap akan mempertahankan. Jadi kami sebagai aparatur pemikon dan pemerintahan pokok dan badan pokok ini sudah memfasilitasi selama 2 kali. Kami tawarkan kembali bagaimana mereka mempertahankan, coba ada masukan lagi, silakan Pak Lantai atau Pak Jaya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya langsung aja karena saya nilai ini masih bahasa kita dari awal, ya kan? Ya, kita pending 1 minggu belum ada ditemu. Hari ini juga seperti itu. Jadi yang perlu kita pelajari secara logika dan secara otak saya, Pak Likin membeli tanah dari seseorang. Tadinya utang piutang, ya kan? Kalau kita anggaplah karena Pak Likin sudah selalu menuding Pak Lambi, ya bahwasanya Pak Lambi yang berurusan sama saya. Saya secara pribadi bukan Pak Lambi mengakui, oke. Artinya pinjam uang 2 juta, terus minta tambah lagi Lambi, bahasa sampean kan? Berarti kata sampean tadi udah jatuhlah milik hak saya sertifikat. Kan gitu. Dasar Bapak memiliki sertifikat itu apa? Nah, itu kan. Sementara di sini yang tinggal ada ahli warisnya. Oke lah, almarhum dari orang tua dia sudah meninggal tahun 2014-2016. Sementara ahli warisnya ada di sini. Semestinya Bapak kalau memang ada etikat memiliki tanah itu, membeli tanah itu, datangin dong ahli waris nih. Siapa untuk meyakinkan? Karena saya sudah beli sama almarhum, tanda tangan. Semestinya itu. Karena mereka ada semua di sini. Itu satu. Kedua, 1 tahun Bapak memegang sertifikat ini tanpa prosedur yang jelas, Bapak jual beli antara pihak almarhum ataupun ahli waris. Tidak ada dasar Bapak sudah menjualkan ini tanah ini ke orang lain. Dasar Bapak menjualkan ke orang lain itu apa? Kan begitu. Sementara Pak Misran ini menerima tawaran itu. Semestinya Pak Misran ini tanah Pak Nur Rohim loh, sertifikat Bang Likin, bukan punya sampean.
Semestinya Pak Misran ini menanyakan, kalau memang seperti ini kayak mana ceritanya, mana surat jual belinya dari Pak almarhum, kata menurut Pak Misran. Semestinya Pak Misran bertanya seperti itu. Setelah ditanyakan sama Pak Misran, ada jual beli gak Pak Likin sama Pak Misran? Tidak ada. Ada katanya kanyut atau seperti apa. Itu bukan satu alasan, karena ini bukti kita untuk memperkuat memegang tanah itu. Nah itu. Dan kami sudah menawarkan apa yang pernah dipinjam pada Pak Likin akan saya kembalikan, akan kami kembalikan. Pada dasarnya kita tidak ada jual beli. Nah, dan Pak Misran juga berurusan sama sampean, karena kita tidak tahu dengan Pak Misran. Kalau saya nilai urusan bahasa Pak Likin dan Pak Misran itu 11-12. Tidak bisa Bang Likin untuk kayak pasrahkan sama Misran. Pasrahkan karena peran utama adalah sampean. Gitu loh. Nggak bisa. Udah saya bilang nih, kalau kita jual beli motor kemarin itu, ini BPKB, ini SMK, ini bayar, bisa sampean jual. Geser dari sini bisa sampean jual. Kalau itu benda hidup namanya. Kalau benda mati harus jelas kita aplikasinya. Bahasa dari Pak Misran itu warisan dari orang tua saya. Dasarnya apa? Sampai itu mengatakan bahwa itu warisan dari Pak Misran ke sampean. Surat ibah itu atas dasar tanah siapa? Ya tanahnya kita miliki sekarang. Ya siapa namanya? Pak Misran kah? Apa Pak Nurohim? Coba saya tanya, ibah dari Pak Misran itu tanah Pak Misran yang diibahkan dengan anaknya atau Pak Nurohim? Sertifikat itu. Coba belum dijawab. Kan begitu. Kalau memang itu sertifikat atas nama Pak Misran, hal yang wajar dia akan mewariskan ataupun mengibahkan ke anaknya. Orang ini sertifikat tanah atas nama Pak Nurohim, ini ahli warisnya. Gara-gara apa ya? Itu tanah jaminan kan? Nah, masalahnya istrinya Lambi saya tidak tahu. Mungkin zaman itu teman-teman di orang satu keluarga itu sudah tahu sudah suara. Makanya bisanya surat sertifikat tersebut diambil Lambi di sana. Ya, makanya itu tadi jatuh dalam hak milik saya. Karena tidak bisa dibayar dengan perusahaan itu kan jaminan. Jaminan istilahnya. Oh, jaminan. Kalau tidak bisa dibayar. Oh ya, Nah, itu. selama berapa tahun ini kenapa tidak digabungkan oleh keluarga Oke, siapa? istrinya? Maaf nih Pak Sides. Kan? Jadi Pak Likin sendiri. 1 tahun saya pelihara tanah pekarangan tersebut sampai saya tanami, tidak ada satupun manusia yang menetapnya bahwa ini hak saya. Kenapa kok bisa sama kamu? Tidak ada. Baru detik ini. Nah, setelah itu saya jual. Nah makanya itulah. Kok bisanya sekarang ini baru digegerkan. Jelas-jelas sudah itu resmi kita terima dari Lambi. Nah, sekarang saya tanya Pak. Kalau memang dia hilang, kenapa? Kita bukan argumen. Kalau argumen sama saya nggak bakal menang. Kami pihak benar. Iya, memang betul. Iya. Saya aku. Jadi begini Pak. Ya, semuanya ini kita jalan kebenaran. Nggak ada yang salah. Ya, jadi begini. Karena masing-masing ini. Bapak kita argumen menyampaikan- sama saya belum berhenti ngomong sampai sudah motong duluan. Jadi berhentikan saya dulu ngomong baru sampean gitu. Ya, Kita udah permisi. jadi tadi kita kembali katanya pengen ke depan, tapi saya baca-baca kembali kok berargumen ke belakang kembali. Jadi kalau memang kita mau kembali ke belakang lagi. Kita udah maju ke depan ini. Jadi kalau mau dikorek-korek dari awal lagi, berarti kita mundur kan? Iya. Kita itu mau coba. Kenapa kita mau korek ke belakang lagi? Jadi kalau mau dikorek-korek lagi karena cerita juga ada sinkron, nggak akan ketemu itu.
Jadi posisi tanah itu kita kembalikan ke sekarang aja lah. Tanah itu sekarang sudah dimiliki Pak Mesran dan ahli warisnya ingin memiliki kembali, sudah mengakui bahwa dahulu ada kesepakatan tentang piutang. Nah, kita kembalikan ke sana aja lah. Kalau kita mengorek-ngorek lagi, nggak ada beresnya ini. Yang jelas saya mengakui bahwa bapak saya punya utang. Karena iya, bapak iya. saya udah meninggal sih, Iya. makanya mau saya Kamu kembaliin. tahu kan tanah Kan memang gitu. sertifikat itu memang ada prosesnya dulu sampai ke tangan Pak Likin. Iya, tak tahu benar saya. Mengapa? Nah, pertanyaan itu ngapa sampai dahulu nggak pernah diurus kalau ada hutang piutang? Kan gitu. Nah. Sekarang tanah itu sudah ganti ke orang. Nah itu Pak Likin dari sana udah tergambar bahwa memang mereka punya hutang piutang dengan Bapak dan kesalahan dari pihak mereka memang ada, tetap ada saya akui. Dari Bapak juga ada salahnya karena itu tanah jaminan atau tanah hutang piutang mengapa terjual. Sekarang dari pihak mereka itu punya hutang, terjamin tanah, tidak mau diurus sampai bahkan saudara Amir tetap saya salahkan. Tanah itu kalau memang hutang piutang ketika dimiliki oleh Pak Mesran pasti sampai tahu karena saat itu kita sama-sama ada di sini. Kenapa tidak cuma dipertanyakan? Nah, dari kesalahan dan kebenaran yang ada, mari kita meluangkan hati kita. Tanah hanya 1/4, yang punya kita nanti hanya 1 kali 2 meter saja. Jadi saya mohonkan kelemahan hatinya, egonya diturunkan, nggak usah kita korek yang lama. Kira-kira begitu Pak Nur. Mereka sebagai ahli waris, orang tua mereka dulu pernah, entah orang tua ataupun saat ini masih ada yang punya hutang piutang pernah menggadaikan tanah itu, menjaminkan tanah itu berupa jaminan sertifikat dan kepada Bapak Likin terjual sama-sama sampai orang tua dari saudara Nur. Itu yang kita lihat sekarang. Menurut saya tidak terbaik sekarang. Yes. Tadi dapat saya tanyakan kembali, bagaimana saya tanya ulang ke Pak Nur sesuai tuntutan itu. Kalau memang Pak Nur ingin mempertahankannya, bisa nggak berunding sama mereka? Ataupun Pak Nur ingin melepaskannya, bagaimana bisa berunding sama mereka? Kira-kira begitu ya. Misal Pak Nur ingin memiliki, Pak, kalau sudah jatuh cinta sama tanah, sebagai ahli waris, mungkin mau dipindahkan tempat lain saja. Bagaimana? Ada nggak kesepakatan atau nego-nego atau perundingan untuk keluargaannya diturunkan? Punya keinginan sampai ingin memiliki kembali diturunkan. Jadi gini Pak Sekdes, karena saya bahasa dari selaku menantu dari orang tua, dengan semua. Saya selaku penerima kuasa, hanya kami tidak akan utuh memiliki tanah tersebut karena dia terjadi dengan Pak Mesran atau Pak Likin, ia monggo mau. Tetapi Pak Likin itu Pak Mesran membeli tanah salah tempat, ya, salah tempat untuk membeli karena ahli waris ada di sini, semestinya ada di ahli waris tanda tangan. Iya Pak, maksud saya jangan salah lagi, jangan salah lagi kita kembalinya. Kita kembali. Iya. Jadi intinya kita ini hanya menawarkan. Utang 350 zaman dulu akan kita bayar sesuai dengan mata uang sekarang nilai. Nah, 3,5 juta. Nah, untuk Pak Likin pernah menjualkan terhadap Pak Mesran 3 juta. Berarti tinggal kembalikan nilai uang sekarang 3 juta waktu itu sampai sekarang. Itu urusan Pak Mesran dengan Pak Likin. Yang jelas kami selaku ahli waris tanah itu tidak pernah kami jual. Bahkan ini Pak Likin juga menyampaikan itu untuk jaminan. Nah, jadi kami menawarkan ayo kita bagus-bagus aja. Kita udah Salah juga menawarkan Bapak sampean mewariskan atau mengibahkan itu tanah milik orang lain. Semestinya Bapak sampean atau sampean harus sadar, Pak ini bukan tanah kita, bukan tanah Bapak, ini Pak Nurudin. Semestinya. Tapi sah-sah saja kalau sampean menerima itu karena tawaran dari orang tua sampean. Nah, jadi kami hanya melakukan supaya
Kalau ada pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf semua di sini. Ini saya ada sedikit pendapat, cuma ini asumsi saya pribadi Pak. Kalau misalkan ya alhamdulillah, kalau enggak ya apa saja saya dapat saya akan gitu. Dari awal saya dengar memang dari pihak Alamli yang punya utang harga di 3,5 juta harga di 350, yang jelas mungkin pada tahun itu saat itu dengan duit segitu dapat tanah senilai seperempat. Nah, dengan saat ini kalau tanah itu terjual, kalau terjual itu nominalnya di angka 35 di 30. Nah ini kan ya ini asumsi saya, kalau benar-benar tidak sepakat yaitu kan, kalau tidak ya namanya ya sudah ngasih wawasan aja. Oke lah, 30 ini kita bagi dua, jadi 15 juta. Ya, anggap saja 15 juta untuk Alamli, 15 juta untuk jadi kalau jadi siapa yang ingin menguasai tanah tersebut, ya monggo lah ngobrol cari solusi dan terbaik atau cukup dengan bersuka tadi siapa yang mau kembalikan yang dapat tanah ke kayak mana, itu kan hanya dari solusi saja Pak. Kalaupun tidak ya apa juga nggak usah dianggap saya bicara, hanya asumsi saya pribadi. Tugas kami sebagai tokoh dalam fasilitasi kedua belah pihak supaya ada titik temu dan sepakat. Kalaupun tidak ya mungkin ada yang lebih tinggi lagi, itu kan tingkatan daripada kami gitu. Monggo saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih gambaran ke depan ya. Setelah saya tanya-tanya juga, kalau ini melangkah dari Balai Pokon ini sama-sama akan dirugikan semua. Kalau keputusan ini sih nggak tahu, tapi kalau makan waktunya akan berkepanjangan, akan sidang berulang-ulang, dan ya siap rugi semua. Itu gambaran ke depan. Sebisa mungkin jangan keluar dari Balai Pokon. Sebisa mungkin kita keluarkan saja, karena udah saya nggak akan kebayang itu Pak ribetnya. Kalau bisa selesai setengah tahun hebat itu. Sidang ini kalau bisa selesai setengah tahun hebat, karena harga ini harta benda ini sebelum sampai ke pengadilan mungkin lama betul itu diproses lagi. Ngumpulin semua bukti baru sampai pengadilan. Jadi itu gambaran buat kita, sebisa mungkin jangan sampai ke sana. Nah, akan makan waktu, makan energi, menjalan duit, nggak bisa dibohongin. Boro-boro mengasih mereka, kita ke sana dulu Pak, ke Liwai itu. Kalau sekarang saya dikasih 100.000 itu nggak mau. Apalagi kalau kita mau rombongan, membawa saksi, mau ngasih makan, jadi gambaran kira-kira begitu Pak ya. Jadi jangan sampai ke sana. Sebisa mungkin selesaikan di sini. Kalau bisa selesai sini biar tanah itu cepat clear. Siapa yang memiliki kita kasih surat. Jadi dari sini Pak Nur selaku dari mewakili Pak Likin, karena Pak Likin yang tergugat di sini, dan Pak Lamri ataupun Pak Amir. Bagaimana kalau ditukar-tukar kesepakatannya? Tadi Pak Nur ingin mempertahankan, Pak Amir ingin mempertahankan tanah itu. Bagaimana kalau sekarang Pak Nur yang mempertahankan tanah itu? Kalau dia jatuh cinta, sudah senang sama tanah itu, bagaimana kalau mereka ingin memindahkan tempat lain mungkin tanah itu? Bersedia nggak Pak Nur menepati ngurang-ngurangin klausal harganya? Itu Pak Nur. Tetap bertahan. Kalau emang istilahnya emang gimana ya? Kalau emang nggak ada terima tentang pertahanannya saya ini, alasannya apa? Mungkin alasannya banyak dia orang kan, karena dia udah istilahnya datangnya ahli waris yang sah, ya cuman saya selama ini nggak ada gugatan, ya, makanya itulah yang buat saya bertahan tanah itu. Saya rutin bayar pajak per tahun, rutin. Apa gitu yang bikin saya mau lepasin tanah itu? Gitu. Coba Likin, Pak Nur Mustafa sudah menjawab mempertahankannya.
apapun risiko katanya, berarti secara aja langsung itu akan tertuju Bapak yang akan angkat pertama, karena bukan Pak Nur Mustafa atau Pak Mesan, karena tuntutan pertama itu akan turun ke Bapak dulu, kira-kira begitu. Tuh, ini udah pertanyaan yang 3 kalinya jawaban itu Jadi sama. gini, kayaknya saya simak pihak Likin mengikuti pihak Nisan. Pihak Nisan artinya dia mempertahankan tanah itu, ya kan? Nah, dasar dia dapat beli. Cuman kita pertanyakan dasar dia beli itu seperti apa, dia tidak bisa membuktikan. Pak Likin antara Pak Nisan, ya silakan Nisan. Kalau kami tidak akan menuntut kemana-mana, ya kan? Silakan Anda yang akan menuntut ke meja hijau, silakan bawalah bukti sampean. Bila perlu saya lajarin, bikin dulu surat jualan beli sekarang. Nah, kami akan mengklaim tanah tersebut. Kalau memang sampean masih kekeh, kami ini hanya menawarkan karena itu hak daripada kami. Sampean peganglah sertifikat, kami akan memegang lahan itu karena itu milik kami. Dan perbatasan yang saksi hidup masih banyak di sini bahwa itu tanah Pak Nur Rahim. Saksi hidup loh. Dan sertifikatnya juga atas nama Pak Nur Rahim. Nah, kalau memang tidak ada, mau kami ini mencarikan jalan untuk keluar pemecahan masalah ini. Nah, itu. Umpama saya klaim itu, kami klaim ahli waris di sini. Bila perlu kami garap itu, silakan sampai nuntut kemana? Pengadilan meja hijau silakan bawalah sertifikat itu. Itu dasar kamu orang akan menuntut. Kalau kami tidak akan menuntut. Bawa sertifikat atas nama Pak Misran atau Pak Nur Rahim, bawa ini sertifikat saya Pak. Karena ahli waris akan mengklaim tanah itu. Nah, tapi kita tidak akan melangkah lebih jauh seperti itu. Kalau bisa di forum desa ini kita selesai dari awal. Jadi kita ada negosiasi. Yang benar sampai itu ditandatangani sama ahli waris yang menjualkan kalau memang ada jual beli. Sampai jual beli Likin tidak ada surat, kwitansi tidak ada. Likin juga seperti itu. Yang jelas ahli waris ada di sini. Dia akan menandatangani orang berapa? Orang 4. Bahwa benar ini tanah ini sudah terjual dengan Pak Misran atau Pak Likin. Nah, kan gitu. Sekarang saya tanya, sampai anggunkan ke bank aja nggak berlaku. Saya tanya, walaupun ini dianggunkan lah, nggak berlaku. Potong kuping saya kalau berlaku. Nah itu artinya, karena itu bukan atas nama Pak Misran, itu punya Pak Nur Rahim. Tapi kalau sampai gadaikan secara pribadi, mungkin bisa. Kalau gadaikan sama saya juga pribadi, saya juga nggak mau, karena ini bukan tanah Pak Misran, ini Pak Elokin. Orang yang ngerti aja dia mau terima gadaian sertifikat itu. Nah, itu loh. Kalau orang mau bertahan, kita juga bertahan. Nah, itu loh. Sampai menyampaikan ada SKP. Ini tanah perumahan loh, bukan tanah lahan. Dia sudah diterbitkan tahun 98 sertifikat atas nama Pak Nur Rahim. Bukan tanah lahan. Kalau tanah lahan saya tahu persis di sini. Kalau tanah lahan daerah sini, walaupun sertifikat orang mengeluarkan SKP, konyol kita. Wah ini lahan saya sini. Sementara ada warga sini asli, ini SKP saya. Yang mana yang mana? Sertifikat apa SKP? Bisa ada sertifikat ini, tentu nomor dulu SKT. Ini tanah perumahan, bukan tanah perlahanan perkebunan. Itu harus dibedakan. Sampai ngomong ada SKT segala macam.